Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Ainisa, NIM 1905120418 dari Prodi S1 Teknik Informatika dari kelas TI 2019A. Di sini saya ingin melanjutkan praktikum ke-6 yakni DHCP Server dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, untuk tujuan praktikum kali ini, yakni untuk memahami apa sih fungsi dari DHCP server dan klien, serta mensimulasikan DHCP server dan klien dengan Cisco Packet Tracer. Untuk dasar teorinya sendiri, DHCP atau Dynamic Configuration Protocol merupakan layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP itu disebut dengan DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP/IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Pada saat kedua DHCP client dihidupkan, maka komputer tersebut melakukan request ke DHCP server untuk mendapatkan nomor IP. DHCP kemudian menjawab dengan memberikan nomor IP yang ada di database DHCP. DHCP server setelah memberikan nomor IP, maka server meminjamkan atau list nomor IP yang ada ke DHCP client dan mencoret nomor IP tersebut dari daftar pool. Nomor IP diberikan bersama dengan subnet mask dan default gateway. Jika tidak ada lagi nomor IP yang dapat diberikan, maka klien tidak dapat menginisialisasi TCP/IP dengan sendirinya dan tidak dapat tersambung pada jaringan tersebut. Nah, seperti contoh di sini itu terdapat DHCP server dengan beberapa klien yang dimana nanti itu akan berfungsi sebagai DHCP client yang mendapatkan IP dari DHCP server. Nah, setelah periode waktu tertentu, maka pemakaian DHCP client tersebut dinyatakan selesai dan klien tidak memperbaharui permintaan kembali. Maka nomor IP tersebut dikembalikan kepada DHCP server dan server dapat memberikan nomor IP tersebut kepada klien yang membutuhkan. Lama periode ini dapat ditentukan dalam menit, jam, bulan, ataupun selamanya. Jangka waktu disebut dengan list period. Nah, untuk cara kerja pada DHCP server sendiri ini, yakni DHCP menggunakan 4 tahapan proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Untuk yang pertama, yakni DHCP Discover, di mana nanti itu klien meminta nomor IP ke server atau broadcast mencari DHCP server. Yang kedua, yakni ada DHCP Over, di mana DHCP server itu bisa satu atau lebih server jika memang ada 2 atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP itu memberikan penawaran ke klien. Untuk yang ketiga yakni DHCP request, di mana klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Dan yang terakhir yakni ada DHCP acknowledgement, di mana nanti itu DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut, kemudian konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian klien melakukan inisialisasi dengan mengikat binding nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut. Sedangkan DHCP server yang lain itu dapat menarik tawarannya kembali. Mungkin langsung saja kita akan melakukan percobaan dengan menggunakan skema jaringan seperti jaringan wireless pada praktek sebelumnya. Hanya saja di sini kita akan menambahkan server untuk
kita men-setting DHCP servernya. Nah, di sini terdapat skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan DHCP server dan DHCP client di atas jaringan wireless bridge yang telah kita praktikkan sebelumnya. Yang bertindak sebagai DHCP server adalah PC server dan yang bertindak sebagai client yakni ada laptop dan smartphone. Oke, setelah kita telah menambahkan DHCP server, kita akan melakukan ke langkah percobaan. Untuk langkah percobaannya sendiri, setelah kita melakukan skema seperti gambar di atas ini, kita akan men-setting IP server terlebih dahulu secara statis dengan IP yakni 192.168.1.253/25. Jadi di sini kita menuju ke config. Nah, di sini kita men-setting untuk IP-nya secara statis, yakni dengan 192.168.1.253 dengan slice 25, yakni dengan subnet max 255.255.255.128, dan untuk port statusnya kita akan mengubah menjadi on. Untuk selanjutnya, mengaktifkan DHCP server dengan konfigurasi seperti gambar berikut. Nah, untuk setting DHCP servernya, kita menuju ke tab service, di mana kita akan menuju ke menu DHCP. Jadi di sini kita menuju ke service, ke menu DHCP. Nah, di sini kita akan men-setting default gateway dan DNS server, kemudian maksimum kepada pengguna. Di sini kita akan membatasi jumlah pengguna sebanyak 50. Jadi untuk interface-nya sendiri kita menggunakan fast Ethernet 0. Setelah itu untuk pool name-nya server pool. Untuk default gateway-nya yakni 192.168.1.254. Untuk DNS servernya yakni kita menggunakan IP 33.33.33.1. Oke, setelah itu langsung saja di save. Nah, setelah di save, nanti kita akan menuju ke pengecekan dengan menggunakan laptop dan smartphone. Nah, di sini kan setelah kita melakukan settingan kepada DHCP server, kita akan mengaktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Di mana kita ketahui untuk praktikum sebelumnya kita men-setting semuanya secara statis dan di sini kita akan men-setting IP configuration-nya dengan IP DHCP. Nah, di sini kita akan mendapatkan IP dari DHCP servernya yakni 192.168.1.129 dan untuk subnet max-nya yakni 255.255.255.128. Nah, di sini kita akan mendapatkan default gateway sesuai dengan konfigurasi yang telah kita lakukan pada DHCP server, yakni yang tadi kita konfigurasi yakni default gateway-nya dengan IP 192.168.1.254 dan untuk DNS servernya yakni 33.33.33.1. Untuk selanjutnya yakni kita cek di smartphone. Nah, di smartphone sendiri kita juga sama seperti pada konfigurasi di laptop, yakni kita akan menggunakan IP configuration dengan DHCP, di mana nanti akan mendapatkan alamat dari DHCP server sebagai alamat DHCP kliennya, yakni 192.168.1.130. Untuk subnet max-nya yakni 255.255.255.128. Untuk default gateway-nya yakni 192.168.1.254. Dan untuk DNS
DNS servernya yakni 333333.1. Nah, di sini terdapat tulisan yakni DHCP request successful. Nah, jadi di sini itu permintaan dari DHCP client untuk menerima IP dari DHCP server itu telah sukses semuanya, baik di laptop maupun di smartphone. Mungkin itu dulu penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.